Juga kita nggak pernah tahu ya, mungkin yang kita bully tuh kayak terima-terima aja, atau diem-diem aja, atau pasrah-pasrah aja, tapi kan kita nggak pernah tahu hati orang. Well, hello everyone, it's Madam Rita, and welcome back to Cerita. Historita, lagi-lagi penembakan massal di sekolah Amerika Serikat terjadi. Kali ini ada 19 anak kecil yang meninggal dunia, 1 orang guru dan juga seorang nenek. Jadi totalnya ada 21 orang ya. Pelakunya masih muda banget, yaitu seorang laki-laki yang berusia 18 tahun. Dan ini terjadi tepatnya di sekolah dasar Robb di Uvalde, Texas. Di Amerika ini memang langganan penembakan massal ya teman-teman. Dan harusnya ini jadi keadaan darurat sih yang harus ditangani oleh pemerintah Amerika dengan segera. Karena tercatat udah ada itu sekitar 25 lebih kasus. Aku gak bisa ngebayangin banget sama korban-korbannya. Mereka masih pada muda, harusnya mereka punya masa depan yang cerah. Tapi ternyata mereka sekolah dan harus kehilangan nyawa mereka. Pastinya hal ini juga menjadi pukulan yang sangat berat bagi keluarga korban. Ya, kita doain ya semoga mereka bisa ikhlas dan juga tabah dalam menghadapi cobaan ini. Sebenarnya kenapa sih kasus penembakan massal ini kerap terjadi di sana? Ya, karena kan di sana itu untuk memiliki senjata api bisa didapatkan dengan mudah. Setahu aku, senjata api di sana memang legal ya diperjualbelikan dan kayaknya memang sangat mudah didapatkan. Jadi kayak tidak perlu ada izin khusus untuk membeli senjata api. Padahal senjata api inilah yang menjadi penyebab utama kehilangannya banyak anak-anak kecil dan juga remaja di Amerika Serikat. Kira-kira apa aja sih kasus penembakan massal paling mengerikan di Amerika Serikat dalam 2 dekade terakhir? So, make sure to keep on watching. Tapi aku mau ingetin dulu buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Tapi buat yang udah subscribe, thank you so much kalian udah dukung channel ini. Yang pertama, SMA Columbine tahun 1999. 2 remaja di Columbine, Colorado dipersenjatai dengan berbagai macam senjata dan juga bom rakitan. Aksi mereka ini di sekolah setempat mengakibatkan 12 orang siswa dan juga seorang guru meninggal dunia, dengan 24 orang terluka parah dalam penembakan massal di sekolah pada 20 April 1999. Tragedi ini terjadi di sekolah mereka sendiri, yakni Columbine High School di kota Columbine, negara bagian Colorado. Oleh karena itu, tragedi ini sering dijuluki sebagai tragedi Columbine. Pelakunya adalah Eric Harris yang berusia 18 tahun dan juga Dylan Klebold yang berusia 17 tahun. Tapi kenapa sih 2 remaja laki-laki ini melakukan penembakan massal di sekolah mereka sendiri? Nah, rumor yang beredar mengatakan kalau Dylan dan juga Eric ini pernah dibully di sekolah. Tapi tentu saja hal tersebut tidak bisa membenarkan apa yang mereka lakukan ya, karena mereka menghabisi nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Kepolisian juga bilang kalau kemungkinan Dylan dan juga Eric ini memang ada jiwa-jiwa psikopat gitu. Tapi pastinya nggak ada yang tahu sih apa alasan mereka melakukan hal keji ini, karena setelah melakukan penembakan massal itu, Eric dan Dylan akhirnya bundir. Selanjutnya, Virginia Teknologi tahun 2007. Seorang mahasiswa Korea Selatan di Institut Politeknik Virginia melepaskan tembakan ke kampus Blacksburg, Virginia. Sebelum akhirnya pelaku bundir, dia menewaskan sebanyak 32 mahasiswa dan juga seorang profesor di kampus tersebut, dengan 33 orang lainnya terluka parah. Pelakunya adalah seorang pria bernama Cho Sung-hui. Dia adalah mahasiswa yang berusia 23 tahun yang terdaftar juga di Universitas Teknologi Virginia jurusan Bahasa Inggris. Dan kalian tahu nggak sih apa alasan Cho melakukan penembakan massal tersebut? Alasannya adalah
karena dia terinspirasi dari penembak Columbine, yaitu Eric dan Dylan tadi. Hal ini diketahui dari sebuah video yang dia kirimkan ke polisi, di mana di dalam video tersebut dia bilang kalau dia ngefans banget sama pelaku penembakan massal sekolah Columbine, yaitu Eric dan Dylan, dan Cho beranggapan kalau Eric dan Dylan ini adalah sosok yang inspiratif dan menganggap mereka ini martir. Aduh, gila. Terus gimana nasib Cho sekarang? Ya karena dia ini terinspirasi dari penembakan massal Columbine, ya dia juga mengikuti jejak mereka ya, yaitu Cho juga bundir setelah melakukan aksinya. Selanjutnya, SD Sandy Hook 2012. Seorang pria berusia 20 tahun dengan riwayat masalah kesehatan mental menghabisi ibunya di Newtown, Connecticut pada 14 Desember 2012. Ini terjadi sebelum dia melakukan penembakan massal di sekolah dasar Sandy Hook. Korban yang tercatat adalah 20 anak-anak yang berusia 6 dan 7 tahun dan juga 6 orang dewasa. Setelah melakukan aksi keji tersebut, pelaku kemudian bundir. Pelakunya kali ini bernama Adam Lanza yang berusia 20 tahun. Dia menembak melalui jendela kaca di samping pintu masuk depan Sandy Hook yang terkunci untuk mendapatkan akses ke sekolah. Mendengar suara itu, kepala sekolah dan juga para guru pergi untuk ngecek. Namun ketika mereka mau pergi ngecek, akhirnya mereka pun ditembak oleh Adam Lanza. Akhirnya Adam Lanza memasuki 2 ruang kelas, lalu menembak 2 guru dan juga 15 siswa di 1 ruangan, serta 2 guru dan 5 siswa di ruangan lain. Nah, ketika polisi datang, Adam Lanza langsung bundir ya teman-teman di ruang kelas jam 9.40 pagi. Penyelidik mengatakan bahwa Adam Lanza ini pernah bersekolah di Sandy Hook waktu dia masih kecil. Tapi penyelidik tidak dapat menemukan motif kenapa Adam Lanza melakukan hal ini karena dia udah bundir duluan. Selanjutnya, SMA Marjory Stoneman Douglas tahun 2018. Pada 14 Februari 2018, seorang mantan siswa berusia 19 tahun di SMA Marjory Stoneman Douglas yang dikeluarkan atau di-DO karena alasan disiplin kembali ke sekolah Parkland, Florida. Dia melepaskan tembakan dan menghabisi nyawa 14 siswa serta 3 staf dewasa. Pelaku bernama Nicholas Crush yang berumur 19 tahun dan kemungkinan motif pelaku melakukan hal tersebut adalah karena dia dendam ya, udah di-DO dari sekolah itu. Oke, selanjutnya ada kasus SMA Santa Fe tahun 2018. Yap, di tahun yang sama ada 10 orang meninggal dunia di tangan seorang siswa berusia 17 tahun bersenjatakan senapan dan juga pistol. Sesaat dimulainya pembelajaran, pelaku melepaskan tembakan ke teman-teman sekelasnya di pedesaan Santa Fe, Texas pada 18 Mei 2018. Pelaku bernama Pagort Sis berusia 17 tahun dan sebenarnya dia berencana untuk bundir ya teman-teman, namun akhirnya dia dikabarkan menyerah kepada polisi. Keluarga Pagort Sis benar-benar terkejut ya akan hal ini karena mereka nggak nyangka kalau anak mereka bisa melakukan hal tersebut. Setelah diselidiki, soalnya kan pelaku masih hidup ya teman-teman, polisi ini tidak menemukan catatan spesifik mengenai kebencian pelaku terhadap sekolah, guru, atau siswa di sekolah tersebut. Pokoknya pelaku ini tipe anak yang pendiam, makanya orang-orang tuh pada nggak nyangka kalau dia bisa melakukan hal sekejam ini. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kasus yang baru aja terjadi ya, yaitu di sekolah dasar Robb tahun 2022. Sebanyak 19 anak-anak dan setidaknya 2 orang dewasa meninggal dunia dalam penembakan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 bulan 5 tahun 2022. Peristiwa ini terjadi di sekolah dasar Robb di Uvalde,
sekitar 83 mil sebelah barat San Antonio. Pelaku penembakan massal ini kemudian tewas tertembak oleh polisi ya teman-teman. Pelakunya bernama Ramos Salvador yang baru berusia 18 tahun. Sebelum melakukan aksi kejamnya ini, Ramos Salvador sempat posting 2 foto gitu di Instagram, yaitu foto senjata yang akan dia gunakan. Terus dia juga sempat DM cewek yang kayak cewek random aja gitu loh di Instagram, dan dia nge-tag foto senjata itu ke cewek ini. Padahal mereka nggak kenal sama sekali. Nah, cewek ini tuh takut kan awalnya, ini orang kenapa nih nge-DM gue terus nge-tag gue foto senjata kayak gini. Tapi ya karena cewek ini mungkin waktu itu mikirnya nggak aneh-aneh, dia cuman kayak ini cowok freak banget, creepy banget. Makanya cewek ini ya nggak kepikiran untuk ngelapor ke polisi. Di DM itu Ramos Salvador juga sempat bilang ke cewek ini kalau tahu nggak, kamu tuh beruntung loh kalau aku nge-tag kamu. Sebelum Ramos Salvador ini datang ke sekolah dasar Rob, dia udah nembak neneknya duluan teman-teman. Setelah neneknya meninggal, baru dia pergi ke sekolah dasar itu dan juga menembaki para murid-murid sekolah itu dan juga gurunya. Aduh gila banget ya, kok ada ya manusia-manusia yang setega ini. Kita aja yang manusia normal menyakiti hewan aja tuh nggak sanggup, apalagi sesama manusia. Dan motifnya tuh nggak diketahui secara pasti ya teman-teman, karena Ramos Salvador setelah melakukan aksinya, dia pun akhirnya bundir. Nah, kasus penembakan massal kayak gini kan udah sering banget ya terjadi di Amerika. Kayak langganan banget nggak sih? Kayak orang-orang tuh pasti jadi takut gitu mau ke sekolah. Seharusnya pemerintah Amerika serius dan juga tanggap ya menangani kasus ini, karena udah parah banget menurut aku. Entah di sekolah-sekolah sana itu dibikin sistem keamanan yang ketat kayak di bandara, atau sistem jual beli senjata di sana itu harus lebih diperketat lagi gitu ya. Misalnya kalau mau beli itu harus yang punya izin aja atau yang punya surat-surat. Karena anak-anak aja, remaja loh ini pelaku-pelakunya, bisa dengan gampang mendapatkan senjata api. Dan menurut aku yang gak kalah penting juga, pendidikan agama harus banget sih ada ya, supaya bisa membatasi anak-anak ini untuk melakukan tindakan kejam seperti itu. Dan juga kasus bullying tidak kalah penting untuk diperhatikan, karena kan memang beberapa pelaku ini ya mereka adalah korban bullying. Mungkin karena itulah mereka jadi dendam ya kan sama sekolah dan juga teman-teman sekelas mereka. Terus menurut kalian apalagi nih hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Amerika? Coba ya komen di bawah, kasih tahu pendapat kalian. Ada pelajaran yang besar banget ya yang bisa kita ambil dari kasus-kasus ini, yaitu jangan suka bully orang gitu. Dan juga kita nggak pernah tahu ya, mungkin yang kita bully tuh kayak terima-terima aja atau diem-diem aja atau pasrah-pasrah aja, tapi kan kita nggak pernah tahu hati orang. Di luar mungkin dia kayak diem, polos, tapi kan di dalam hatinya mungkin dia menyimpan dendam yang besar dan akhirnya dendam itu bisa meledak gitu. Terus kita juga ngerasa beruntung gak sih? Karena kita tinggal di Indonesia di mana pendidikan agamanya ada banget gitu ya. Jadi kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Terus juga beruntung kita tinggal di Indonesia di mana senjata api itu tidak mudah didapatkan. Karena di Amerika sana banyak banget guys kasus-kasus penembakan massal kayak gini. Nggak cuma di sekolah-sekolah aja, tapi di jalanan juga bisa. Itu bikin kita jadi takut nggak sih kalau misalnya kita lagi di luar ya, di Amerika ya, lagi jalan-jalan tiba-tiba ada pelaku penembak gitu, tiba-tiba main nembak random gitu. Aduh, serem banget ya. Ya pokoknya semoga korban-korban bisa beristirahat dengan tenang dan juga keluarga-keluarganya yang ditinggalkan bisa tabah, ikhlas dan juga sabar ya. Pokoknya nggak tega banget gitu kalau korban-korbannya itu udah menyangkut remaja, apalagi anak-anak. Dan selamat deh pokoknya buat para pelaku penembakan massal, kan udah pada mati itu rata-rata ya. Semoga mereka collab nih di alam kubur, disiksa bareng-bareng. Oke, I guess that's all for today's video. Thank you so much for watching. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, boleh banget dikoreksi, atau kalian punya informasi tambahan, boleh banget ya di-share. Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure untuk di-like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. Stay safe everyone, hati-hati, ingat pesan aku ya. Jangan suka bully orang, selalu ingat sama Tuhan. Pokoknya be careful deh. Aku sayang banget sama kalian semua. Thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Bye guys. Jangan lupa ya di subscribe. Makasih.